Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 54. Di awal video ini, mendengar teriakan Kim Jun, Madam Solsain pun menghentikan serangannya, lalu mulai mengeluarkan kekerasan yang selama ini ia pendam. Menyelamatkan dunia. Aku sudah lama bermimpi untuk menyelamatkan dunia. Dunia di mana tidak ada orang yang terluka dan semua orang bahagia. Tapi sekarang, bagaimana keadaan dunia? Hari-hari kataklysm itu sangat mengerikan. Nak, apa kau pernah melihat situasi di mana orang-orang tidak bisa makan hingga mereka menukarkan anak mereka demi makanan? Apa kau pernah melihat mayat-mayat anak-anak berjejeran di pojok jalan? Apa kau pernah hidup karena orang lain menjadi korban dan bersyukur karena pada hari itu kau tidak menghadapi kematian? Saat dimana kataklysm dianggap sebagai akhir dunia, dunia binasa, hukum dan peraturan tidak dihiraukan, etik dan moral tak juga teracuhkan. Aku berusaha sekuat tenaga untuk mengubah dunia, namun pada akhirnya tidak ada yang berubah. Kelaparan terus ada, rasa sakit masih terasa, bahkan pada masa kataklysm, hanya karena aku masih hidup bahagia. Tapi sekarang aku merasa lara karena masih bernyawa. Monster tak bisa berbicara, berbeda dengan manusia. Monster tak bersuara, binatang buas berbicara. Kita hidup di dunia di mana perbedaan antara monster dan manusia adalah bahasa. Aku yang menciptakan dunia ini. Karena itu, aku ingin mengubahnya sekali lagi. Namun kawan-kawanku punya pemikiran yang berbeda. Mereka bilang bahwa jika aku memaksa mengubahnya dengan cara yang sama seperti mereka, maka tidak ada yang berubah. Kawanku berubah seperti yang lainnya, padahal mereka bisa melihatnya dengan jelas bagaimana orang-orang menderita. Pada akhirnya, aku meninggalkan mereka. Tak ada yang tahu di mana aku berada. Aku bahkan menggunakan spiritual training sebagai alasan untuk menenangkan pikiranku. Namun, semakin aku berlatih, semakin aku mendengar kebencian dunia, ratapan jiwa yang binasa banyak terasa, kesakitan yang di dunia, banyak kerintihan yang tenggelam dalam kesunyian. Mereka menginginkan kebahagiaan, tapi tragis yang mereka dapatkan. Mereka bertanya padaku tentang dunia yang aku ciptakan, orang-orang yang belum mendapatkan bantuan, orang-orang yang tidak aku pedulikan. Aku benci diriku yang hina. Karena itu, aku tidak akan mengabaikan kesedihan mereka di mana tanggung jawab aku berada. Atau kematian dianggap petaka, namun kematian banyak orang hanya dianggap sebagai angka. Akan kuberikan istirahat yang sama kepada semua orang, seperti kematian mereka. Nah, kau tidak akan bisa menghentikanku. Mendengar semua hal itu, Kim Jun hanya terdiam di tempatnya sembari berpikir. Pikiran Madam Solsain hanya disebabkan oleh pikiran jahat Evil Spirit. Evil Spirit hanya memancing benih keraguan dirinya, rasa karena menjadi pahlawan kataklysm yang dia derita. Akhirnya aku paham alasan kenapa Buddha menanyakan itu. Di saat Kim Jun memikirkan hal itu, Madam Solsain menyerangnya dengan segenap tenaganya. Namun, Kim Jun yang tercerahkan bisa dengan mudah menghalau semua serangannya, yang membuat Madam Solsain terkejut. Di tengah keterkejutannya, Kim Jun menepis semedak energi di sana, sembari menuturkan, Madam Solsain yang mulia, kenapa Anda hanya melihat mereka? Seperti yang Anda katakan, dunia ini mengerikan. Ada banyak orang yang mati karena tidak bisa mengungkapkan penderitaan. Namun di dunia ini, tidak hanya berisikan orang kuat yang perlu Anda lawan, atau orang lemah yang butuh pertolongan. Semuanya hidup dengan beban. Melewati hari-hari itu sungguh melelahkan. Aku tidak punya energi untuk berbagi penderitaan, karena aku sendiri sudah lelah dengan kehidupan. Mereka bilang bahwa orang akan mengerti tentang esensi kehidupan jika mereka terpojokan. Tapi itu bukan kebajikan, melainkan arogan. Mereka terlalu lelah untuk mengemban penderitaan orang lain. Itu karena mereka tidak bisa bilang bahwa mereka telah hidup hari ini jika mereka belum melalui siksaan hari ini. Tentu saja perkataan Kim Jun membuat sisi lain dari Madam Solsain merasa geram, bahkan langsung mengeluarkan energi yang begitu kuat, sembari membalas. Tapi kami adalah pahlawan kataklysm. Aku tidak tahu tentang orang lain, tapi kawanku seharusnya tidak mengabaikan penderitaan dunia. Kim Jun pun menegaskan, meski Anda adalah seorang pahlawan kataklysm, pada akhirnya
Bukankah Anda juga seorang manusia? Tentu saja, ada banyak orang yang mati tanpa keadilan. Dan orang yang mengakhiri hidupnya karena tidak ada keberuntungan. Ada banyak dan sungguh disayangkan. Anggaplah Anda berduka untuk mereka. Tapi apa Anda akan mengemban kesedihan mereka selamanya? Apa Anda bisa mengemban itu hingga kemudian dunia ini tidak ada? Meskipun Anda bisa, bukan Anda juga mempunyai kepedihan pada akhirnya? Semua orang hidup untuk hari ini. Hidup hari ini seakan engkau mati hari esok. Dan hidup hari ini setelah apa yang kau lakukan kemarin hari. Pengulangan seperti itu membuat kita benar-benar hidup di dunia ini. Kita hidup dalam ketakutan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah kehidupan. Sebuah tindak bertahan. Meskipun terlihat tidak signifikan, orang-orang menikmati kehidupan. Kebahagiaan kecil jika Anda tahu. Berkumpul bersama teman, makan makanan enak, dan ngobrol bersama. Bernyanyi di karaoke dengan gembira. Melihat senja bersama kekasih tercinta. Setelah melalui hari yang susah dan lelah, ada harapan samar bahwa esok hari Anda bisa menghadapinya. Itu adalah kebahagiaan kecil yang Anda ciptakan setelah Anda mengakhiri kataklysm. Mereka dapat merasakan kembali kehidupan. Jadi, kenapa orang yang mengubah dunia tanpa asa hingga membuat manusia tak berdaya dan hanya bisa bertahan sembari mengharapkan cahaya, hanya melihat orang yang menderita saja? Mendengar hal itu, perlahan-lahan dark energi yang menguasai Madame Soulshine mulai menghilang, yang membuat The Pale Spirit segera memperkuat energinya. Sayangnya, dark energi yang dikeluarkan Evil Spirit untuk kembali mempengaruhi Madame Soulshine langsung diblokir oleh Kim Jun, di mana ia mengeluarkan cahaya yang begitu terang, seakan mencerahkan semua di sekitarnya. Kemudian, bersamaan dengan cahaya yang menyinari tubuhnya, Madame Soulshine bisa mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Jangan butuhkan mata Anda pada kebahagiaan. Jangan sangkal mata Anda pada kebahagiaan dan kehidupan. Begitulah rusaknya kebaikan, bukan karena kejahatan, tapi karena kebaikan itu sendiri. Rusaknya kebaikan dikarenakan kontradiksi dengan kebaikan yang lain, karena kebaikan itu gagal dipertahankan. Hidup itu seperti berjalan di taman bunga. Anda akan mengerti keindahannya ketika Anda melewatinya. Jangan lupakan jalanan yang penuh dengan bunga karena Anda berjalan di sana." Tepat setelah suaranya berakhir, Madame Soulshine pun sepenuhnya terlepas dari pengaruh Evil Spirit yang membuatnya terjatuh ambruk di sana. Lalu, bersamaan dengan rasio progres lecture Siddhartha Gautama yang meningkat 13,7%, cahaya di sekitar tubuh Kim Jun semakin bersinar terang, yang membuat Evil Spirit ketakutan dan ingin melarikan diri dari sana. Namun, belum sempat Evil Spirit melakukannya, Kim Jun telah lebih dulu bergerak ke belakangnya, di mana ia menyentuh Evil Spiritnya sembari mengatakan, "Kau juga tahu itu kan? Saat pikiranmu terhempas, tubuh fisikmu sama halnya dengan seonggok kertas." Tepat setelah mengatakan itu, cahayanya pun semakin bersinar dengan terang yang melahap Divine di dalam tubuh Divine Spirit. Saat kemudian, Madame Soulshine tersentak bangun dari pingsannya, yang membuat Kim Jun di sampingnya bertanya, "Madam, apa Anda baik-baik saja? Anda bisa beristirahat lebih lama lagi. Jangan khawatir, Divine sudah tiada." Tentu saja, hal itu membuat Madame Soulshine terkejut. "Apa? Divine sudah tiada?" Kim Jun mengangguk membalas, "Benar, seperti yang Anda lihat, Sir Divine Spirit baik-baik saja." Seketika itu juga, Madame Soulshine menatap Kim Jun dengan wajah tidak percayanya. Meski begitu, Kim Jun sendiri berpikir, "Aku khawatir jika Divine Spirit dan Divine menghilang bersama." Tapi ternyata, Buddha's Unwavering Heart hanya meniadakan jiwa Devil Durjana. Sekarang, aku bisa memanifestasikan Unwavering Heart secara eksternal. Terlebih lagi, efektivitas dari 3 dantian sepertinya meningkat dengan signifikan. Skill SSS rank memang mantap. Di saat Kim Jun berpikir seperti itu, Madame Soulshine merasa jika kekuatan pahlawan kataklysm tidak sebanding dengan Kim Jun. Bahkan kurang dari setahun, ia rasa Kim Jun bisa melampaui mereka. Tetapi, hal itu juga menimbulkan sebuah pertanyaan di benaknya. Di masa depan, jika kekuatannya rusak dan berada di jalan yang salah, siapa yang akan bisa menghentikannya? Jika dia mengajukan tombak untuk melawan dunia. Dengan perasaan seperti itu, Madame Soulshine mengatakan, "Nak, kuharap engkau selalu menjaga kehendak mulia. Ini memang agak menggelikan,
Tetapi, meski dunia seperti ini, aku ingin kau tahu bahwa itu adalah hal yang pasti. Mendengar hal itu, Kim Jun yang kebingungan pun membalas, aku tidak mengerti maksud Anda. Tetapi bukan begitu kejadiannya. Orang-orang mulai saling peduli dan dunia mulai menjadi lebih asri. Madam Solsain menimpali, Nak, kau juga mengerti bahwa itu hanya sebuah kebohongan. Aku khawatir kau akan kehilangan kepercayaan. Mendengar perkataannya, Kim Jun pun terdiam sebentar lalu mengatakan, entahlah, dunia dengan kesempatan yang sama, mempedulikan yang lemah dan tiada diskriminasi. Nilai sosial itu hanya kebohongan semata, seperti yang Anda katakan ini. Apa bedanya sekarang dan era Hong Gildong yang tidak bisa mengatasi perbedaan status dan akhirnya menjadi pencuri? Aku yakin bukan itu masalahnya, dan jika itu terjadi, aku akan berusaha mengubahnya. Seketika itu juga, Madam Solsain tersentak, kemudian tertawa begitu lepas. Kenapa aku mengkhawatirkan hal yang salah, bukan akar masalahnya? Sepertinya, aku menghabiskan waktu yang sangat lama hanyut dalam kesedihan dan menyalahkan diriku yang lemah. Nak, terima kasih telah menunjukkan cahaya kehidupan. Terima kasih telah menegakkan hati dan kaki ini. Mendengar hal itu, bersamaan dengan angin sejuk yang menerpa tubuhnya, bunga-bunga yang mulai bermekaran di sana, Kim Jun tersenyum berpikir, apa alasanmu untuk hidup di dunia ini? Mungkin pertanyaan ini tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua orang yang menjalani kehidupan di dunia ini. Meskipun aku tidak bisa menjawabnya sekarang, hari di mana aku menyelesaikan lektur cerita Gautama akan datang. Bukankah orang-orang bisa menjawab pertanyaan itu selain hari? Di sisi lain, di saat yang bersamaan, di salah satu ruangan di markas Order of Truth, terlihat Kalia yang tengah menghadap pada Apostle of Temperance. Setelah terdiam sebentar, Apostle of Temperance memberitahu Kalia jika Devil telah dibunuh. Tentu saja, hal itu membuat Kalia terkejut, bahkan langsung berpikir, Devil dibunuh? Itu mustahil. Kata kematian tidak cocok untuk Devil. Karena meski dia menghilang secara fisik, dia tidak bisa dibunuh. Di dunia ini, hanya satu orang yang bisa menghancurkan Devil. Tunggu, tidak mungkin dia muncul. Kalau begitu siapa? Saat kalian berpikir seperti itu, keterkejutannya semakin bertambah ketika Apostle of Temperance menekankan, Kim Jun, sudah kubilang, kalau kau harus melaporkan semua yang berkaitan dengannya, kenapa kau tidak melakukannya? Kalia, ini adalah masalah yang sangat serius. Orang itu terlibat langsung dalam masalah ini. Kudengar kalian berdua saling kenal. Meskipun begitu, kamu gunakan guild di Korea itu untuk mengawasinya kan? Kalia yang kini ketakutan mengangguk, sembari menahan tubuhnya yang gemetaran. Meski begitu, Apostle of Temperance melanjutkan, kau harus berbuat sesuatu. Maksudku, kau harus meluruskan segalanya agar menjadi jelas. Kita beralih kembali pada Kim Jun, di mana ia bertanya pada Madam Solsain, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Madam Solsain membalas, aku tidak yakin, aku terlalu lama hidup jauh dari dunia. Tapi sekarang, aku tidak perlu melakukannya lagi. Jika memungkinkan, aku ingin kembali menikmati dunia. Mendengar hal itu, Kim Jun pun menawarkan, kalau begitu, bagaimana jika menetap di guildku untuk sementara waktu, sampai Anda menemukan tujuan Anda? Maksudku, Anda harus menyiapkan sesuatu ke depannya. Anda juga perlu menyiapkan tempat tinggal sementara. Tentu saja, Kim Jun tanya serta-merta membantunya, di mana ia membutuhkan seorang saksi atas insiden ini ke Darkseid. Meski begitu, Madam Solsain malah menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa penyelamatku melakukan hal itu? Aku menolaknya. Seketika itu juga, Kim Jun yang tak ingin kehilangan saksinya mengatakan, jangan bicara seperti itu. Kami tidak merasa keberatan sama sekali, dan kami malah merasa terhormat karena Anda ada di sana. Lihat tingkah yang seperti itu, Madam Solsain yang merasa tidak enak pun membalas, bagaimana kalau begini? Aku akan mengajarimu spiritual artku sebagai gantinya. Pertama, dasar dari spiritual arts adalah. Namun baru saja Madam Solsain begitu bersemangat untuk menjelaskannya, ia langsung dibuat terkejut dengan penolakan Kim Jun. Hah? Apa yang kamu katakan barusan? Dengan santainya, Kim Jun mengatakan, aku bilang tidak apa-apa. Anda bisa bersatu di guild kami untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, seketika itu juga Madam Solsain yang tak percaya dengan apa yang didengarnya berpikir,
Apa dia baru saja menolaknya? Itu adalah kesempatan seumur hidup. Bahkan terang es akan melakukan segalanya untuk mendapatkan kesempatan ini. Ya, lagi pula, siapa aku sampai harus mengajarinya? Dengan pikiran seperti itu, Madame Solstein mengatakan, "Jadi, kamu sungguh menolongku dengan tulus ya?" Mendengar hal itu, seketika itu juga pikiran Kim Jun tertuju pada uang yang membuatnya membalas, "Ya, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa membayar uang kompensasi." Maafkan aku. Melihat sikap Kim Jun yang menunjukkan kegilaannya, Madame Solstein bertanya, "Apakah cukup hanya dengan uang saja?" Kim Jun yang begitu bernafsu dengan uang menegaskan, "Tentu saja bisa." Madame Solstein pun tertawa menimpali. "Jika kamu bersikeras, aku akan menambah biaya karena telah menyelamatkan hidupku." Dan perjanjian pun diakhiri dengan saking bernafsunya Kim Jun dengan uang yang akan ia terima. Ia bahkan sampai tak bisa mengenakan air liurnya. Meski begitu, Kim Jun segera mengajaknya untuk keluar di dungeonnya. "Kalau begitu, ayo pergi. Jika Anda tinggal sementara waktu di guildku, beberapa teman lama Anda akan berkunjung. Jadi, Anda tidak akan merasa kesepian." Mendengar hal itu, Madame Solstein yang merasa kebingungan pun bertanya, "Hah? Teman? Teman lama?"